Anggap saja ini jasad karena maaf waktu sekolah dulu tidak pernah dapat nilai banyak waktu menggambar. Paling gambar gunung, gambar rumah, gambar mobil. Mobilnya pun sekedar hajat. Mohon maaf yang tidak lihat, nanti insya Allah tangkap dengan rasa hati saya. Siapa tahu makan juga dengan rasa hati kenyang. Kita anggap saja manusia seperti ini yang adalah di dalamnya ini, di bagian diri kita ini ada selain jasad yang saat dia terpisah maka dianggap matilah kita. Yang ada pada diri kita tersebut tidak ubahnya, anggap saja ini seperti di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan kemudian ada pintu, ada jendela. Kemudian di saat kita melihat keluar jendela, kita melihat sesuatu di sana. Maksudnya berarti rasa hati ini yang harusnya melihat. Pekerjaannya ada dua. Kalau yang dilakukan oleh mata ini, penglihatan mata, kita biasanya dulu sederhanakan dengan ini adalah penglihatan memang. Tetapi kalau di hati kita biasa dulu menyederhanakannya dengan pandangan tertuju ya, pandangan rasa hati yang tertuju. Jadi dua alatnya nih, jangan sampai kita terpaku sama satu alat, akhirnya tertutupi. Saat kita melihat ke arah luar, Assalamualaikum orang di luar misalnya, kita harus lihat di jendela, ada orang, dia buka pintunya, ada orang. Yang melihat itu kan yang di dalam, bukan jendelanya, bukan pintunya. Bisa dipahami? Yang melihat bukan jendelanya, bukan pintunya. Waktu kita melihat sesuatu, bukan mata kita yang melihat, ya, bukan mata kita yang lihat, tetapi ada yang bercokol, yang tinggal adanya di jasadiah kita, sesuatu yang tidak tampak tapi adanya ada. Adanya ada. Masa adanya ada terus benar dia ada tapi sebenarnya tidak ada? Iya, sangat jelas. Bahkan sangat terasa adanya. Sederhananya sering saya bilang, kalau orang sakit hati, ada rasa sakit hati lah. Kalau orang dicubit saja ya, ke zohir saja. Kalau dicubit terasa sakitnya. Seperti apa rumah sakit itu? Ada nggak rasa sakit itu? Ada. Kalau rasa sakit itu ada dan dia tidak zohir adanya, berupa harus kelihatan seperti kelihatannya bangunan, kenapa rasa hati ini tidak kita rasakan adanya? Kemudian kalau memang sudah terasa itu, terasa benar adanya dia, dan di dalam sini waktu melihat keluar apa yang dilihat itu ternyata kegelapan, gelap. Yang dilihat di luar kegelapan. Kapan baru tidak gelap? Kalau kita dapat pesan dari benda-benda itu tentang Khaliknya Al-Haq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat anjing lari, anjingnya yang kelihatan sudah terhijab. Anjingnya saja yang kelihatan. Padahal tuh anjing di mana remote-nya ya? Kalau andai kan ada satu anjing beneran, satu anjing apa namanya? Boneka yang robot, itu mana remote-nya? Tidakkah kita terpikir ternyata ada yang remote juga tuh anjing? Dan waktu kita melihatnya dengan zohir ini saja, mata yang ini saja, tapi tidak melibatkan rasa hati, akan terhijab selamanya. Maka kita akan terhijab dari apa? Seolah-olahnya matahari itu katanya datangnya dari bukan satu mataharinya. Bukan satu matahari. Matahari banyak sekali, tapi sayang awannya tebal. Ini posisi awan. Di sini posisi kita. Kita bisa lihat mataharinya.
selama masih hanya mengandalkan. Kalau kita apa solusinya? Solusinya adalah yang pertama, tidak apa-apalah. Yang pertama, di saat kita melihat benda-benda ini, luput 10 kali tidak apa-apalah, 100 kali tidak apa-apa, tapi jangan sampai luput terus. Mampu mengingatkan kita akan Allah. Mulai dari lihat benda-benda Allah. Tidak perlu sampai seluruh waktu hidup kita. Tapi kapan kalau begitu waktunya kita akan ngurus pekerjaan? Nah ini kadang-kadang yang masalahnya. Silakan urus pekerjaan, di pekerjaan itu terzahirkan itu juga. Malah itu akan membantu kita lebih lagi tentang mutu pekerjaan kita dalam mengerjakannya. Kenapa? Karena kita tidak pernah berpisah dengan terhubung dengan rasa hati, dengan khaliknya pekerjaan kita, penciptanya pekerjaan kita. Kerjakan saja sepenuh rasa hati itu. Mengingatkan saya akan Allah, mengingatkan saya akan Allah terus setiap waktu, sehingga setiap waktu kita terus terhubung rasa hati. Tidak buta jadinya, tidak buta. Kalau dia buta ya masalah, masya Allah. Masa kita akan buta selamanya? Masa kita akan buta selamanya? Apa orang yang melakukan hal seperti ini tidak sholat? Jangan, salah itu. Karena kemarin ada masuk di inbox saya sama di WA tentang syariah. Justru untuk mengasahnya adalah dengan tegakkan syariah. Dengan tegakkan syariah. Terus setiap upaya mulai dari ini kan menghidupkannya. Starter di syariah, di sholat, takbir, Allahu Akbar, fana dari diri sendiri bahwa ini terjadinya seizin Allah. Fana dulu, ini terjadinya saya bergerak, lisan saya bergerak, hati saya tertuju pun seizin siapa? Allah. Lalu takbir, agungkan Allah, Allahu Akbar. Rasakan jawaban kemudian dari takbir kita apa jawaban Allah, terasa tak di hati? Terasa tak? Sampai salam rasa hati itu pelihara, baru melihat keluar, baru melihat. Waktu kita melihat, masihkah rasa hati ini hidup bersama kita? Sholat 5 waktu itu tempatnya ngecas itu, cas terus dia. Rasa hati ini tempatnya cas. Kenapa di siang hari lebih banyak? Lebih banyak. Mulai dijaga kita sebelum di subuh pagi-pagi sudah disiapkan waktu ngecas. Nanti zuhur stop dulu, baterai lu, cas lagi dulu. Asar, cas lagi. Nanti terus berikutnya di maghrib ini dijaga ketat waktu-waktu cas, supaya di waktu-waktu sholat wajib, apalagi kemudian orang itu adalah benar-benar tegakkan sunnah. Maka insya Allah posisinya apa ini? Awan. Ini seolah-olahnya awan hitam, tapi bukan awan hitam yang di lagu dangdut. Bagaimana mungkin akan kelihatan matahari? Padahal mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Orang dia adalah hayyun daimun. Dia hidup dan selama-lamanya hidup, bersinar selama-lamanya. Maka nanti kita akan melihat sinar daripada matahari itu. Sinarnya, jadi jangan sampai nanti langsung saya lihat Allah. Jangan dulu lah. Jangan. Kita akan melihat sinar mentarinya, ya. Tapi yang melihatnya apa? Rasa hati lagi. Kenapa begitu? Karena ternyata awannya tergeser. Nah, awannya tergeser. Benda-benda ini waktu kita melihat ternyata bukan begini rupanya. Awal orang-orang yang melihat itu
adalah seolah-olahnya benda-benda ini semua, keberadaan benda-benda ini terterobos oleh sebuah cahaya, termasuk bahkan dirinya, terterobos. Lihat ke sana, tembus ini semua dengan cahaya. Pejamkan mata, kelihatan juga tuh cahaya, karena yang dipakai bukan, jelas, karena yang dipakai bukan mata zahir ini, tetapi rasa hati, pandangan tertuju pada Khalidnya, kemudian akhirnya akan tampak di sana adalah syumusul ma'arif, matahari daripada ma'rifah. Itu maksudnya syumusul ma'arif, matahari daripada ma'rifah akan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa itu? Seperti apanya? Allah yang akan ajarkan. Posisi kita di sini adalah posisi dengan sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan. Imbas zahir daripada sebuah ketakwaan itu memang zahir batinnya taat dan zahir batinnya tinggalkan segala yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam keadaan seperti itu benar-benar dia memperhatikan segala sesuatunya, dia mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala semua. Susahnya saya, seizin Allah terjadinya susah. Sedihnya saya, seizin Allah terjadinya sedih. Terus dapatkan ini, seizin Allah terjadi. Perginya sesuatu dari saya, seizin Allah terjadi. Terus tidak pernah dia tidak melihat pesan bahwa Allah Subhanahu wa taala pelakunya, sehingga skenario itu seizinnya terjadi. Kalau sudah begitu, nyaman, termasuk bergeraknya diri habis fana. Tapi jangan sok-sok fana kita sebelum rasa hati ini dulu. Bukan fana namanya nanti di situ, konyol. Baru kita alirkan dalam kefanaan rasa hati itu setelah rasa ini. Apa-apa yang perlu dilakukan di sana? Perbanyak istighfar saja dulu, perbanyak sholawat, dan perbanyak sholat sunnah. Terus tertibkan saja, tertibkan pelan-pelan.